Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Saya dari Fakultas Sains Serapan, Prodi Agribisnis 2B. Di sini saya akan menjelaskan yaitu klarifikasi iklim dan efek rumah kaca. Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama kali ini, saya mau bahas sedikit dulu tentang iklim ya. Iklim adalah pola cuaca rata-rata yang terjadi untuk waktu yang relatif lebih lama dan mencakup wilayah yang luas. Tapi jangan sampai tertukar dengan cuaca ya. Karena kalau cuaca itu adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat yang relatif sempit dengan waktu yang relatif singkat. Yang pertama ada iklim matahari. Iklim matahari merupakan klasifikasi iklim yang didasarkan oleh panas matahari yang diterima bumi. Menurut iklim matahari, iklim di bumi dibagi menjadi 4, yaitu tropis, subtropis, sedang, dan dingin. Masih ingat kan? Tadi awal aku udah sebut perbedaan iklim di Indonesia dan Korea Selatan. Nah, perumpamaan yang aku gunakan sebelumnya menunjuk pada iklim matahari. Klasifikasi tipe iklim ini merupakan yang paling umum digunakan karena klasifikasi ini merupakan yang paling mudah dikenali apabila dibandingkan dengan klasifikasi lainnya. Yang kedua, iklim Köppen merupakan pengelompokan iklim berdasarkan pada rata-rata curah hujan dan temperatur. Klasifikasi iklim ini dibagi menjadi 5 tipe dan masing-masing tipe menggunakan huruf sebagai simbolnya. Klasifikasi iklim Köppen ini merupakan klasifikasi yang paling detail loh. Bahkan sebenarnya dari masing-masing iklim yang 2 huruf masih ada pembagiannya menjadi 3 huruf. Misalnya CS bisa dibagi menjadi 2 loh, yaitu CSA dan CSB. Tapi untuk saat ini kamu pahami sampai ke bagian 2 hurufnya aja. Yang ketiga ada iklim Junghun. Iklim Junghun merupakan klasifikasi iklim berdasarkan ketinggian dan vegetasi di kawasan tertentu. Pada klasifikasi ini, iklim dibagi menjadi 4, yaitu zona dingin, zona sejuk, zona sedang, dan zona panas. Semua tanaman yang disebutkan di atas merupakan tanaman budidaya. Itu karena iklim ini lebih ditunjuk untuk kegunaan agrikultur. Makanya kamu jangan banget dengar istilah iklim ini kalau kamu gak beraktivitas di sekitar kegiatan pertanian dan perkebunan. Yang keempat, iklim yang berdasarkan curah hujan. Pada klasifikasi ini iklim menjadi 8 tipe. Yang kelima adalah iklim Oldeman, yaitu klasifikasi iklim yang menggunakan curah hujan. Juga sebagai cuacanya perbedaan dengan iklim adalah pada kriteria bulan basah dan cara menghitungnya. Berikut adalah klasifikasi iklim Oldeman. Pada iklim Oldeman, untuk menentukan tipe iklimnya, kamu gak perlu menggunakan rumus seperti iklim Schmidt. Kamu hanya perlu menentukan bulan basah dalam 1 tahun berdasarkan curah hujan. Berikut adalah kriteria bulan basah pada iklim Oldeman. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas efek rumah kaca. Pertama-tama yaitu ada efek gas rumah kaca. Sebagian radiasi inframerah dipancarkan ke bumi melalui atmosfer. Namun sebagian besar diserap dan dipantulkan kembali ke segala arah oleh gas-gas rumah kaca. Akibatnya, suhu permukaan bumi semakin panas dan atmosfer semakin rendah. Radiasi sinar matahari adalah sumber sistem iklim. Sebagian radiasi sinar matahari dipantulkan kembali oleh bumi dan atmosfer. Atmosfer itu adalah lapisan bumi. Hampir setengah dari radiasi sinar matahari diserap oleh permukaan bumi dan menghangatkannya. Radiasi inframerah dihasilkan oleh permukaan bumi. Contohnya pada gambar tersebut. Kalian bisa lihat sendiri ya. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam patah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.